Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi ini Pak Yusuf sudah mengawali kegiatan dengan berlatih gamelan. Kalian pernah kan ke ruang perawatan ini? Di sini ada banyak peralatan musik ya, mulai dari kenong, kempul, gentir, sampai dengan drum, kendang, bahkan ada pula gitar. Nah, kalian tentu pernah kesini ya. Nah, mari sekarang hari ini kita juga akan memulai kegiatan kita dalam belajar tema. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Baik, mari kita persiapkan pembelajaran kita tema 1, subtema 2 tentang lingkungan hidup. Baik, mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1 subtema 2 yang berjudul lingkungan hidup. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah mengisi catatan mingguan kalian? Nah, ini punyanya Pak Yusuf. Nah, kalau kalian belum mengisi, segera diisi ya. Nah, apakah kalian juga sudah menuliskan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan setiap hari? Dan apakah kalian juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita seperti mandi sampai bersih, memakai pakaian yang rapi, sarapan pagi, berdoa sebelum belajar? Bagus kalau sudah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu? Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan yang diawali dengan proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu perkembangbiakan dengan cara ovipar. Apa itu? Mari kita baca bersama-sama. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya adalah ayam dan jenis burung lainnya. Nah, anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan hewan ovipar lainnya? Oke, bagus. Nah, yang kedua dengan cara vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya apa? Ya, sapi, kucing, dan gajah. Kalian juga tentunya dapat menyebutkan hewan vivipar lainnya. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara generatif itu yaitu dengan cara ovovivipar. Apakah itu? Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadangkala pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, anak-anak, coba sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar selain ular. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, tolong isikan tabel yang Pak Yusuf sediakan dengan nama-nama hewan yang cocok sesuai dengan perkembangbiakannya. Jangan lupa ditulis di buku dengan baik dan rapi. Baik, berikutnya hari ini kita akan belajar bersama tentang operasi hitung bilangan bulat. Masihkah kalian ingat bilangan bulat positif? Ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan 0. Nah, hari ini kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat tersebut.
Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mempelajari, kita harus ingat pedoman operasi hitung bilangan bulat. Pertama, kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Yang kedua, kita harus mengerjakan dulu perkalian dan pembagian. Pedoman yang ketiga, kita harus mengerjakan penjumlahan atau penambahan dan pengurangan itu berurut-urut dari ruas yang paling kiri. Nah, kalau kita singkat kuka bataku, kita kerjakan ku yang ada dalam kurung dulu, k kerjakan perkalian dulu, ba kerjakan pembagian, ta kerjakan tambah, ku kerjakan kurang, berurut-urut dari ruas yang paling kiri. Bagus. Nah, berikut adalah contohnya. Ada operasi hitung, yaitu negatif 8 dikali dalam kurung 2 ditambah negatif 8. Mana harus dikerjakan dahulu? Bagus, sesuai pedoman kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, sehingga operasinya menjadi seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Ya, negatif 6 kita kalikan dengan negatif 8. Berapa ya hasilnya? Kemarin kita sudah mempelajari negatif kali negatif hasilnya bagus, positif, sehingga didapatkan hasil yaitu 48. Baik, berikutnya mari kita lihat contoh kedua. Ada soal seperti ini. Negatif 431 ditambah 125 dikurangi negatif 337 dikurangi 209. Manakah yang harus dikerjakan dahulu coba? Bagus, yang berada di sebelah kiri. Nah, negatif 431 ditambah dengan 125 dulu, kita dapat hasilnya negatif 306. Kemudian kita kurangi dengan negatif 337 dan kita urangi kembali dengan 209. Berapakah hasilnya? Wah, bagus. Sebelumnya kita harus mencermati tanda berikut. Ada dua tanda negatif yang berjajar. Nah, tanda ini harus berubah dulu menjadi positif, sehingga operasinya menjadi seperti ini. Negatif 306 ditambah 337 dikurangi 209. Mana harus kerjaan dahulu? Bagus, yang paling kiri. Sehingga dapatkan hasil 31 dikurangi 209. Berapakah hasilnya? Nah, bagus, 178. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dengan menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan bilangan bulat. Seperti contoh berikut. Sebuah termometer menunjukkan suhu 20 derajat Celcius. Setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air es yang bercampur garam, pada termometer tersebut terjadi penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Berapa suhu saat ini yang ditunjukkan pada termometer tersebut? Nah, maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Diketahui suhu awal termometer 21 derajat Celcius. Kemudian terjadi penurunan suhu 25 derajat Celcius sehingga dapat ditulis negatif 25. Nah, kemudian dari soal ditanyakan berapa suhu termometer sekarang. Maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. 21 dikurangi 25. Bisa juga ditulis dengan 21 ditambah negatif 25. Sehingga didapatkan hasil negatif 4. Jadi suhu termometer sekarang adalah negatif 4 derajat Celcius. Baik, sekarang kita cermati contoh kedua. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut.
berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut. Nah, untuk mempermudah kita lihat gambar lumba-lumba berada pada kedalaman 8 meter kemudian melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Maka cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Diketahui kedalaman di bawah permukaan laut adalah 8 meter, maka dapat ditulis negatif 8. Kemudian ketinggian lumba-lumba saat melompat sampai 20 meter di atas permukaan laut. Kemudian ditanyakan berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut. Maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. 20 dikurangi negatif 8. Nah, tanda kurang dan tanda negatif kalau berjajar tadi akan berubah menjadi tambah. Bagus, sehingga didapat seperti ini. 20 ditambah 8 hasilnya adalah 28 meter. Jadi ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut 28 meter. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang ketiga ini. Abdu melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius di bawah 0 dipanaskan di atas tungku api. Rata-rata kenaikan suhu batu tersebut adalah 5 derajat Celcius setiap 3 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 30 menit, berapa suhu akhir batu tersebut? Nah, maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Dari soal kita ketahui bahwa suhu awalnya adalah negatif 6 derajat Celcius di bawah 0, sehingga dapat ditulis negatif 6. Setelah dipanaskan suhunya naik, artinya suhunya bertambah 4 derajat Celcius setiap 3 menit selama 30 menit, sehingga totalnya adalah 5 dikali 30 dibagi dengan 3. Kemudian dari soal ditanyakan berapa suhu akhir batu tersebut. Maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Negatif 6 ditambah 5 dikali dalam kurung 30 dibagi 3. Mana harus kerjakan dulu? Bagus, yang ada di dalam kurung. Sehingga didapatkan hasil 6 ditambah 5 kali 10. Sekarang mana yang harus dikerjakan? Ya, perkaliannya dulu sehingga didapatkan hasil 5 ditambah 50. Berapakah hasilnya? Bagus, 44 derajat Celcius. Jadi suhu akhir batu tersebut adalah 44 derajat Celcius. Baik, sekarang untuk menguji kemampuan kita, coba kalian kerjakan soal-soal berikut di buku kalian. Tulis dengan rapi, dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin.